Tudingan Wahabi kerap ditunjukkan kepada siapapun yang dianggap melarang mendirikan bangunan di atas kuburan, mengharamkan mengubur mayit di masjid, dan menghancurkan bangunan makam Rasulullah, Khadijah, dan bangunan lainnya yang berada di kuburan Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan Aswaja yang sering mendirikan bangunan di atas kuburan. Aswaja tidak mengetahui bahwa Nabi melarang untuk mengapur kuburan, duduk-duduk dan membuat bangunan di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, sementara dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i ada tambahan dengan isnad sahih seperti serta membuat tulisan di atasnya. Dari Abu Hayyat Al-Asadi berkata bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, "Maukah kamu aku tugaskan untuk sesuatu tugas seperti Rasulullah pernah menugaskan kepadaku, yaitu tidaklah kamu menemukan patung kecuali kamu hancurkan dan kuburannya meninggi kecuali kamu ratakan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Tirmizi dalam sunannya, Imam Nasa'i dalam sunannya. Imam Asy-Syaukani berkata, "Ketahuilah umat manusia telah sepakat dari mulai generasi awal hingga akhir, generasi sahabat hingga hari ini, bahwa meninggikan kuburan dan membangun bangunan di atasnya merupakan perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah. Perbuatan ini diancam dengan ancaman yang berat oleh Rasulullah dan tidak ada satupun perselisihan di antara kaum muslimin." Rasulullah juga memerintahkan agar umatnya dan memperingatkan tidak meniru perbuatan Yahudi dan Nasrani yang mendirikan bangunan di atas kuburan serta memajang gambar tokoh-tokoh mereka di tempat-tempat ibadah, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan Ibnu Abu Saibah dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Jika di antara mereka ada orang solih yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian menghiasi dengan gambar-gambar itu. Mereka itulah seburuk-seburuk manusia di sisi Allah nanti pada hari kiamat." Tindakan membangun bangunan di atas kuburan akan menimbulkan akibat buruk serta sikap berlebihan dan bahaya bid'ah dalam agama. Maka para ulama salaf memerintahkan agar meratakan dan melenyapkan segala sesuatu di sekitar kuburan, karena khawatir menimbulkan fitnah. Sehingga ketika ditemukan kuburan Nabi Daniel, Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwa kaum muslimin mendatangi kuburan tersebut untuk meminta turun hujan, dan akhirnya Umar bin Khattab menyuruh untuk membuat galian di siang hari sejumlah 13 lubang. Kemudian jenazah Nabi Daniel dikubur di malam hari pada salah satu lubang untuk menghilangkan jejaknya agar umat manusia tidak terfitnah dengannya. 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah, beliau telah memperingatkan umatnya agar tidak membangun masjid di atas kuburan yang secara implisit mengandung larangan mengubur mayit di dalam masjid, karena yang demikian itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Ibnu Abu Saibah dalam musnadnya, beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salih mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu." Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitab Fathul Bari, Rasulullah tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan kemungkinan besar beliau wafat dari sakit yang ini. Maka beliau khawatir jika kuburnya dipuja sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu, sehingga beliau mengutuk Yahudi dan Nasrani sebagai bentuk isyarat celaan bagi orang yang melakukan perbuatan seperti mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, para ulama telah bersepakat bahwa tidak disyariatkan membangun kuncup di atas kuburan dan tidak disyariatkan juga menjadikan kuburan sebagai masjid, serta tidak disyariatkan sholat di atas kuburan. Begitu juga tidak disyariatkan mendatangi kuburan untuk beribadah di sisinya, baik berupa sholat, iktikaf, istighosah, berbunajat, dan semisalnya.
Dan para ulama juga melarang sholat di sisinya. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa sholat di sisi kuburan adalah batal karena Nabi melarang hal tersebut. Teman-teman sekalian, bahwa sholat di dalam masjid yang didirikan atas kuburan tetap ditolak apapun keadaannya, baik kuburan itu ada di belakang, di depan, kanan, atau kirinya orang yang sholat. Sebagaimanapun, sholat di situ dibenci, semakin dibenci jika sholat menghadap kuburan, karena melakukan dua kesesatan, yaitu sholat di dalam masjid yang ada kuburan dan sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan merupakan perbuatan yang dilarang secara mutlak, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Dalilnya adalah nas dari Rasulullah, sebagaimana yang sudah diuraikan tadi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.